Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Masih semangat kan hari ini untuk mengikuti pembelajaran kita? Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, dipersilakan kepada anak-anakku untuk merapikan tempat duduknya masing-masing. Baik, untuk selanjutnya, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan absen terlebih dahulu. Mungkin dari anak-anakku bisa menyampaikan siapa yang di sini tidak hadir. Oh, tidak ada ya. Baik, karena tidak ada atau hadir semua, untuk selanjutnya marilah kita memulai pembelajaran kita hari ini, yaitu berkenaan dengan teks cerpen. Sebelum itu Bapak ingin memberikan sebuah materi berkenaan dengan materi pertemuan sebelumnya ya, yang mana pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari berkenaan dengan teks naratif ya. Untuk selanjutnya yaitu bahwasanya materi teks naratif pada pembelajaran kali ini yaitu berkenaan dengan teks cerpen itu masih ada kaitannya. Bahwasanya teks cerpen sendiri itu teksnya ya masih atau juga termasuk teks narasi semacam itu. Hanya saja pada cerpen itu terdapat ciri-ciri, kemudian terdapat struktur, kemudian ada kaidah kebahasaan dan juga unsur-unsur di dalamnya yang tentunya lebih kompleks dari teks narasi. Nah, pada teks cerpen sendiri, ciri-cirinya yaitu yang pertama berkenaan dengan bagaimana teks cerpen ini itu panjang kata atau banyaknya karakter kata dalam cerpen itu tidak lebih dari 10.000 kata atau kurang lebih 3-10 halaman. Kemudian yang kedua, bahwasanya teks cerpen ini itu merupakan sebuah cerita berbentuk fiksi, prosa, sehingga suatu kejadian yang ada itu hanya imajinasi dari pengarang saja. Untuk yang selanjutnya yaitu bahwasanya teks cerpen ini berkenaan dengan bahwasanya cerpen itu ketika dibaca karena hanya terdiri dari kurang dari 10.000 kata itu hanya sekali duduk, atau biasanya pembaca akan dapat menyelesaikan dalam sekali bacaan penuh semacam itu. Kemudian selanjutnya ciri-ciri pada cerpen sendiri yaitu berkenaan bagaimana cerpen ini itu merupakan salah satu bentuk karangan yang hanya memiliki satu alur, misalnya alur maju saja ataupun alur mundur saja semacam itu. Jadi dalam keseluruhan cerita yang ada di dalamnya itu tidak terdapat dua alur. Misalnya pada bagian pertama mungkin alur maju, kemudian ketika cerita sudah berjalan kemudian alur mundur, tidak seperti itu. Jadi semacam itu. Kemudian cerpen sendiri itu juga memiliki struktur, yang mana pada struktur cerpen sendiri itu terdiri dari orientasi, kemudian ada komplikasi, kemudian ada klimaks dan ada koda, yang mana pada struktur tersebut saling mengisi. Misalnya saja pada orientasi itu berkenaan dengan
bagaimana teks di dalamnya itu menceritakan bagaimana jalannya cerita yang ada pada cerpen, baik cerita keseluruhannya maupun pengenalan tokoh-tokoh latar yang ada pada cerita. Kemudian berkenaan dengan komplikasi, yaitu bagaimana cerita akan menuju ke konflik yang ada. Kemudian ada klimaks. Di sini dimaksud klimaks yaitu bagaimana cerita yang ada pada cerpen itu sudah mencapai titik puncak atau ada konflik yang terjadi antara masing-masing tokoh atau tokoh dengan situasi atau keadaan yang ada pada cerita. Kemudian di situ ada koda, yaitu berkenaan dengan bagaimana cerpen memberikan sebuah pembelajaran terhadap pembaca yang memang sudah membaca cerita atau cerpen secara keseluruhan. Kemudian pada cerpen sendiri juga terdapat kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan pada cerpen sendiri yaitu bagaimana sebuah cerpen ini memiliki sebuah kaidah yang membentuk teks secara keseluruhan. Di situ ada bahwasanya ada unsur yang ada semacam kalimat penghubung, kemudian ada kata keterangan dan lain sebagainya. Kemudian pada cerpen sendiri juga terdapat unsur-unsur, yaitu berkenaan bagaimana unsur intrinsik, kemudian unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik sendiri yaitu berkenaan dengan bagaimana cerpen itu dibuat atau ada unsur-unsur yang ada dalam cerpen tersebut, seperti tokoh, tema, latar, amanat, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik sendiri yaitu berkenaan dengan bagaimana suasana di luar cerpen tersebut, kemudian bagaimana tokoh-tokoh pengarang yang membuat teks cerita tersebut. Kemudian untuk selanjutnya, mungkin dari anak-anakku ada yang ingin ditanyakan. Nah, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, selanjutnya silakan anak-anakku untuk membuka buku ajar siswa halaman 150. Nah, di situ kan ada teks cerpen tentang kisah si naga. Nah, silakan anak-anakku untuk membaca itu. Sebelumnya Bapak ingin membagi kelompok. Karena di sini jumlah siswanya 20, Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 5 anggota. Nah, dipersilakan untuk membagi kelompoknya sesuai tempat duduknya terdekat agar tidak menyita banyak waktu ya. Baik, karena memang sudah terbentuk kelompoknya, untuk selanjutnya dipersilakan masing-masing kelompok untuk membaca terlebih dahulu, dan selanjutnya ketika sudah membaca silakan diselesaikan tugas yang ada di bawah dari teks cerpen tersebut. Nah, mungkin dari Bapak akan memberikan waktu selama 30 menit ya. Ya, nanti sisa waktunya akan kita gunakan untuk pembahasan bersama, yaitu masing-masing kelompok harus mempresentasikan, menceritakan kembali cerpen yang telah dibacanya. Nah, mungkin bisa dimulai dari sekarang, saya persilakan. Mungkin ada yang masih bingung, bisa ditanyakan. Ya, karena tidak ada yang bertanya, silakan untuk membaca terlebih dahulu, kemudian berdiskusi dengan teman-teman anggota dari masing-masing kelompok masing-masing.
Ya, dimulai dari sekarang waktu selama 30 menit. Baik, karena waktu sudah menunjukkan 30 menit, saya persilakan kepada kelompok yang memang sudah siap untuk maju ke depan untuk mereview dan menyampaikan seluruh unsur-unsur maupun ciri-ciri dari cerpen. Saya persilakan. Oh ya, dari kelompok ready ya, saya persilakan ready untuk maju ke depan. Nah, sangat bagus sekali yang disampaikan oleh ready. Kemudian untuk kelompok lain mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok ready atau memberikan tanggapan. Oh ya, silakan kelompok Reno untuk memberikan tanggapan kepada kelompok ready terkait dengan penampilan dari kelompok ready. Cukup bagus sekali penyampaian yang telah diberikan. Nah, untuk selanjutnya Bapak ingin mengulas sedikit berkenaan dengan teks cerpen Cerita Si Naga. Nah, bahwasanya cerpen tersebut kan menceritakan bagaimana kisah sebuah naga yang hidup di pedalaman hutan. Di situ naga memiliki watak yang sangat baik sekali. Dia mampu dan mau membantu kawan-kawan sekitarnya semacam itu. Nah, mungkin dari kawan-kawan anak-anakku di sini ada yang bisa memberikan jawaban amanat yang bisa kita petik dari cerita tersebut. Nah, bagus sekali Reni atas pemberian pemaparan terkait dengan amanatnya, yaitu bahwasanya dalam menjalani atau ketika kita hidup di dunia, kita perlu untuk membantu sesama kita semacam itu ya. Baik, karena memang seluruh kelompok sudah maju, saya silakan adik-adik semua untuk anak-anakku semua untuk melihat buku ajar halaman 165. Nah, di situ kan ada sebuah cerpen lagi ya, karena ini merupakan tugas mandiri. Untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan di rumah karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 9, itu artinya waktu sudah habis. Pertemuan kita hari ini bisa kita akhiri. Nah, mungkin dari anak-anakku di sini bisa memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran yang telah kita lalui bersama. Nah, sangat bagus sekali bahwasanya kita dalam mempelajari ilmu baik yang berupa cerita yang bersifat nyata maupun tidak nyata atau fiksi itu perlu untuk kita renungkan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata semacam itu ya. Ya, mungkin itu saja pembelajaran kita dapat kita akhiri. Kurang lebihnya dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Marilah kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.